Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 3A yang soli dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Baik, kita mulai anak-anak. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Cobalah amati tubuhmu. Apakah tubuhmu bertambah besar dan tinggi? Tubuh yang bertambah besar dan tinggi menunjukkan terjadinya pertumbuhan. Selain pertumbuhan, tubuhmu juga mengalami perkembangan. Setiap orang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang tidak sama. Guna mengetahui pertumbuhan dan perkembangan, ayo kita simak materi berikut. Manusia mengalami 2 tahap pertumbuhan dan perkembangan, yaitu 1. Pertumbuhan dan perkembangan sebelum kelahiran. 2. Pertumbuhan dan perkembangan setelah kelahiran. Kita pelajari mulai dari yang pertama. Sebelum dilahirkan, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan di dalam rahim ibu selama masa kehamilan. Tahap ini disebut tahapan embrio. Ingat-ingat anak-anak ya. Pada saat manusia belum dilahirkan, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan di dalam rahim ibu. Tahapan ini disebut sebagai tahapan embrio. Kemudian setelah dilahirkan, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan tahapan masa balita. Balita ini adalah singkatan dari bawah 5 tahun. Ya, jadi masih sangat kecil ya, masih usianya di bawah 5 tahun. Balita. Kemudian masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan masa manula. Ini singkatan dari manusia usia lanjut atau yang sudah tua. Nah, ini adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah dilahirkan. Ya, mulai dari balita, kemudian bertambah lagi menjadi masa anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan manula. Setelah kelahiran, pertumbuhan diketahui dari 1. Bertambahnya ukuran atau tinggi badan. Dan yang kedua, bertambahnya berat badan. Nah, setelah manusia dilahirkan, kita bisa melihat pertumbuhan manusia dari bertambahnya ukuran atau tinggi badan dan bertambahnya berat badan. Tentunya berbeda ya anak-anak, saat manusia baru dilahirkan sampai kemudian dia menjadi tua atau manula, tentunya ada perubahan atau bertambahnya ukuran atau
ukuran tinggi badan atau berat badan. Tapi kalau ukuran tinggi badan ini hanya berhenti pada saat manusia itu dewasa, ya. Kemudian sekarang perkembangan. Perkembangan manusia setelah kelahiran ditandai dari bertambahnya kemampuan yang dimiliki. Semakin bertambahnya usia, maka kemampuan juga semakin bertambah. Contohnya adalah pada saat kita bayi, kita belum bisa berjalan. Tapi lama-kelamaan seiring dengan waktu, kita bisa merangkak, kemudian berjalan. Semakin kita dewasa, maka fungsi dari tubuh kita juga akan semakin meningkat. Baik anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan tadi, yuk kita coba mengerjakan soal-soal ini ya. Nanti kalau buku kalian sudah ada, boleh disalin di buku kalian masing-masing, buku cetak ya. Nomor 1, yang A, perintahnya adalah susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Anak-anak dengarkan ya. Nomor 1, coba kalian lihat ini kata-katanya. Kalau kita susun menjadi kalimat yang benar adalah manusia adalah makhluk hidup yang mengalami pertumbuhan. Manusia adalah makhluk hidup yang mengalami pertumbuhan. Nomor 2, perhatikan kata-katanya. Kita susun menjadi kalimat yang benar. Makan makanan bergizi membuat tubuh tumbuh dengan baik. Makan makanan bergizi membuat tubuh tumbuh dengan baik. Nomor 3, perhatikan lagi kata-katanya. Kita susun menjadi kalimat yang benar adalah semakin bertambah usia, maka kemampuan akan bertambah. Semakin bertambah usia, maka kemampuan akan bertambah. Nomor 4, perhatikan kata-katanya. Kita susun menjadi kalimat yang benar. Anak-anak akan tumbuh menjadi remaja. Anak-anak akan tumbuh menjadi remaja. Nomor 5, perhatikan kata-katanya. Kita susun menjadi kalimat yang benar. Bayi mengalami pertumbuhan yang cepat. Bayi mengalami pertumbuhan yang cepat. Nah, sekarang yang B, tulislah pengertian istilah berikut. Nomor 1, pertumbuhan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran tinggi dan berat badan. Nomor 2, perkembangan. Perkembangan adalah perubahan fungsi dan kemampuan. Ini maksudnya adalah perubahan fungsi dan kemampuan anggota badan. Nah, anak-anak nanti kalau bukunya sudah ada, boleh ini disalin ya di buku cetak masing-masing. Oke, sekarang ini
Lengkapilah kalimat rumpang berikut dengan memilih kata yang tersedia. Rumpang itu artinya ini ya, ada titik-titik di sini yang harus kita isi. Ini namanya bagian yang rumpang. Nomor 1, tubuh manusia mengalami titik-titik sehingga beratnya bertambah. Apa jawabannya anak-anak? Ini kalian milih jawabannya di sini ya. Jawaban yang tepat nomor 1 adalah pertumbuhan. Nomor 2, setelah usia 3 tahun, kemampuan balita mengalami titik-titik seperti dapat melompat. Nah, kalau bertambahnya kemampuan disebut apa? Ya, perkembangan. Ini berarti isinya perkembangan. Nomor 3, pertumbuhan dan perkembangan manusia dimulai di dalam apa ya tadi? Saat ibu mengandung, di dalam apa? Di dalam rahim atau kandungan. Ya. Nomor 4, pertumbuhan manusia akan berhenti pada masa titik-titik. Jawabannya adalah manula. Jadi pada saat manusia sudah tua, maka pertumbuhan manusia akan berhenti. Nomor 5, ketika masa titik-titik, kemampuan tubuh manusia... Oh, maaf anak-anak. Mohon maaf ya, Buranum ulang ya, yang nomor 4. Pertumbuhan manusia akan berhenti pada masa dewasa. Maaf ya. Jadi kalau kita sudah dewasa, maka pertumbuhan akan berhenti. Nomor 5, ketika masa titik-titik, kemampuan tubuh manusia akan mengalami penurunan. Nah, ini adalah masa manula. Jadi semakin kita tua atau nanti saat kita sudah tua, sudah manula, maka tubuh kita akan menjadi semakin lemah atau mengalami penurunan. Baik anak-anak, itu tadi materi muatan bahasa Indonesia. Sekarang kita akan belajar muatan SPDP dengan materi dinamika tari. Perhatikan ya anak-anak, Buranum akan membacakan teks di bawah ini. Dinamika tari adalah semua perubahan dalam tarian yang disebabkan oleh sejumlah variasi yang ada pada tari. Dinamika tari termasuk salah satu unsur penting dalam tari. Dinamika tari dapat memberikan kesan lebih menarik pada sebuah tarian dan menjadikannya tidak monoton sehingga tidak membosankan. Tarian yang gerakannya tidak bervariasi akan terlihat tidak dinamis sehingga memberikan kesan membosankan dan tidak menarik. Dalam kesenian tari, dinamika dapat diperoleh dengan menambahkan berbagai variasi, baik variasi yang berkaitan dengan tempo atau lambat cepat tarian, tenaga yang digunakan dalam gerak tari atau kuat lemahnya gerakan, variasi posisi penari, dan tinggi atau rendahnya gerak penari. Nah, yang perlu anak-anak pahami dan anak-anak hafalkan, yang bagian ini arti dari dinamika tari, kemudian yang bawah ini tadi. Ya, apa saja yang termasuk dalam unsur dinamika tari? Yang ini tadi. Tempo atau lambat cepatnya tarian,
tenaga yang digunakan atau kuat lemahnya gerakan, kemudian variasi posisi penari dan tinggi rendahnya gerak penari. Nah, ini di buku cetak ada soal seperti ini anak-anak ya. Nanti boleh disalin di buku cetak masing-masing. Tulislah B jika pernyataan berikut ini benar dan S jika pernyataan salah. Nomor 1, salah satu unsur tarian adalah gerakan. Benar ya. 2, gerakan tari yang tidak bervariasi akan terlihat membosankan. Benar. 3, dinamika tarian ditentukan oleh lambat dan cepatnya gerakan. Ini juga benar. Nomor 4, properti tari adalah kuat lemahnya gerakan dalam tarian. Nah, ini salah ya, S. Properti tari adalah perlengkapan yang digunakan saat menari. Misalnya kostum atau alat-alat benda-benda yang dipegang saat menari. Nah, itu namanya properti. Nomor 5, kuat lemahnya gerakan mempengaruhi dinamika tari. Betul, B. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan bagian yang B. Berilah tanda centang pada faktor yang memengaruhi dinamika tari. Kita pilih mana saja faktor yang memengaruhi dinamika tari. Yang pertama, nomor 1, cepat lambat gerakan. Nah, termasuk tidak ya faktor yang memengaruhi dinamika tari? Ya, ini benar. Kita centang. Nomor 2, bagus tidaknya busana. Nah, bukan ya, ini properti. Properti tidak memengaruhi dinamika tari. Kita biarkan. 3, kuat lemahnya gerakan. Betul, kita centang. Ups, maaf ya anak-anak ya, maaf. Bentar. Kita ulang ya, maaf ya. Tadi nomor 1 betul. Kemudian nomor 2 tidak. Nomor 3 betul. Kita centang. Kemudian yang keempat, tinggi rendahnya gerakan. Betul. Centang. Banyak sedikitnya properti. Ini bukan ya. Tidak termasuk faktor yang memengaruhi dinamika tari. Dan yang keenam, variasi posisi penari. Ini benar. Nah, jadi ada 4 ya faktor yang mempengaruhi dinamika tari. Baik, sekarang kita lanjutkan. Identifikasi gerakan tari berikut ini apakah termasuk gerakan kuat atau gerakan lemah. Sekarang kita akan menentukan apakah gerakan-gerakan ini termasuk gerakan kuat atau termasuk gerakan lemah. Yang pertama, mengepakkan kedua tangan seperti sayap kupu-kupu. Ini termasuk gerakan lemah. 2, berjalan santai dengan tangan mengayun, termasuk gerakan lemah. 3, melompat seperti menirukan kelinci melompat, termasuk gerakan kuat. 4, melambaikan sapu tangan ke atas, termasuk gerakan lemah. 5, menarik anak panah pada busur,
termasuk gerakan kuat. 6. Menidurkan bayi dalam gendongan, termasuk gerakan lemah. 7. Bergoyang seperti pohon terkena angin sepoi-sepoi, termasuk gerakan lemah. 8. Menaiki kuda yang sedang berlari, termasuk gerakan kuat. Nah, seperti itu anak-anak ya. Contoh gerakan lemah dan gerakan kuat. Sekarang kita akan mempelajari muatan matematika, yaitu materi penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, anak-anak, pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar menjumlahkan bilangan ribuan ya. Nah, sekarang ini juga sama, menjumlahkan bilangan ribuan tapi dengan teknik menyimpan. Kalau kemarin itu kan tidak menyimpan ya, kalau sekarang kita belajar yang menyimpan. Seperti ini contohnya anak-anak, perhatikan. 4.454 ditambah 3.295. Ditulis seperti ini ya, disusun atas dan bawah seperti ini. Kita kerjakan dengan cara susun pendek. Ya, setelah ditulis seperti ini, diberi garis dan tanda tambah, jangan lupa ya. Kemudian kita kerjakan mulai dari yang satuan atau dari belakang ya. 4 tambah 5, 9. 5 tambah 9 berapa? Ya, 14. Yang kita tulis adalah angka yang belakang. 14 kan tulisannya 14 ya. Yang kita tulis 4-nya. Kemudian angka satunya diletakkan di atas ini. Di atas ratusan ya. Ini harus ditulis anak-anak, gunanya untuk mengingat-ingat. Biasanya anak-anak kalau tidak menulis yang disimpan ini, biasanya terus lupa, tidak ikut dijumlahkan, jadi hasilnya berbeda. Ya. Setelah ditulis di sini, baru kita jumlahkan lagi. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 2, 7. Nah, berarti ini hasilnya 7. Tulis di sini. Kemudian, depannya lagi 4 tambah 3, 7. Jadi, hasilnya adalah 7.749. Paham ya anak-anak ya? Nah, sekarang ada soal, kita coba ya kerjakan bersama-sama. Kita mulai dari satuan yang belakang. 1 tambah 2, 3. Kemudian ini 3 tambah 8 berapa? Ya, 11. Kita tulis yang belakangnya angka 1. Kemudian 1 yang depannya diletakkan di mana? Nah, di atas sini ya, kita tulis di atas sini. Terus kita jumlahkan lagi. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 4, 9. Kemudian ini 2 tambah 4, 6. Nah, jadi hasilnya adalah 6.913. Oke, sekarang soal yang selanjutnya kita coba lagi anak-anak ya. Mulai dari satuan, 8 tambah 2 berapa? Ya, 10. Kita tulis nolnya di sini, satunya di sini. Kemudian ini 1 tambah 3, 4. 4 tambah 4, 8.
Kemudian ini 5 tambah 2, 7. 6 tambah 1, 7. Jadi hasilnya adalah 7.780. Mudah ya anak-anak ya. Semoga anak-anak bisa paham. Nah, kalau misalnya anak-anak mau mencoba latihan soal seperti tadi, penjumlahan dengan teknik menyimpan, boleh mengerjakan soal-soal ini. Ini tidak wajib anak-anak ya, tidak dikumpulkan di classroom. Bagi anak-anak yang mau mencoba, supaya lebih paham lagi ya, boleh silahkan dikerjakan di buku tulis dulu. Kalau nanti buku cetaknya sudah ada, boleh dikerjakan di buku cetak. Kalau mau dikoreksi oleh Bu Ranum, boleh difoto, dikirimkan lewat WA. Nanti Bu Ranum koreksi. Atau boleh juga dikoreksi oleh ayah dan bunda, silahkan ya. Baik anak-anak, materi pembelajaran tematik hari ini sudah selesai. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Tetap semangat belajar di rumah ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Kerjakan tugas-tugas dengan disiplin agar tidak menumpuk. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Bu Ranum akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.